Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusakma Junaidi. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seberapa berpengaruh pekerjaan pertama terhadap perkembangan karir teman-teman. Jadi saya disclaimer dulu, untuk konten ini bagian besar adalah perspektif saya. Jadi kalau apabila ada kurang cocok ataupun tidak sesuai, kita nanti bisa berdiskusi di kolom komentar ataupun di media yang lain. Jadi teman-teman, saya disclaimer dulu ya untuk konten ini supaya nanti kita bisa mengambil sisi baik dari setiap apa yang terjadi. Jadi terkait dengan seberapa berpengaruh pekerjaan pertama untuk perkembangan karir, tentu saya akan menjawab bahwa pekerjaan pertama sangat berpengaruh untuk perkembangan karir. Jadi hal ini pun juga saya rasakan ketika menekuni karir ya, khususnya bahwa pekerjaan pertama sangat berpengaruh bagi perkembangan karir saya. Waktu itu pekerjaan awal saya, jadi saya memang bekerja ya sudah sejak SMK itu bekerja, baik itu pekerjaan magang ataupun pekerjaan part time dan lain sebagainya. Namun pekerjaan yang saya tekuni dengan cukup serius waktu itu ketika awal kuliah saya menjadi staf humas di salah satu koperasi mahasiswa di UGM. Jadi di situ saya menekuni bidang komunikasi, humas, dan belajar branding, serta berbagai hal lain yang terkait dengan ilmu komunikasi, sehingga berkembang lanjut, sampai dengan saya lulus, tentu saya menekuni bidang CRM, Customer Relationship Management, kemudian menekuni bidang Marketing Communication, hingga saya akhirnya mengambil S2 Ilmu Komunikasi, dan juga saat ini menekuni juga profesi lain ya, sebagai dosen tentunya. Tapi hal yang paling penting yang bisa saya garis bawahi adalah bahwa semua itu memiliki satu garis benang merah yang sama, bahwa core ilmu kita ada di skup keilmuan tersebut. Tentu skup keilmuan inilah yang akan membawa nanti pekerjaan maupun karir kita tidak akan jauh berbeda di situ. Tapi yang paling penting sebenarnya dari pekerjaan pertama ini adalah selain membentuk skup dan keilmuan serta kepakaran karir kita, tentu ini juga membentuk terkait dengan networking kita. Jadi networking tidak hanya ditentukan dari di mana kita bekerja, di mana kita bersekolah, tapi dengan apa keahlian kita, apa keilmuan kita, itu juga bisa menentukan networking kita. Jadi ketika kita dikenal sebagai salah satu orang dengan background ilmu komunikasi atau background keahlian marketing communication, tentu kita tidak akan jauh berteman dengan rekan-rekan maupun kolega yang memiliki keahlian yang serupa maupun yang membutuhkan keahlian kita di bidang atau industri yang sama maupun berbeda. Tentunya bahwa pekerjaan pertama ini nantinya adalah membawa kita kepada arus dan mengenalkan kita terhadap jejaring-jejaring yang lain. Tentu tidak bisa dipungkiri ya bahwa pekerjaan pertama ini memang tentu jarang sekali ada pekerjaan pertama yang langsung sukses dan langsung berhasil. Sama mungkin halnya di skup bisnis ataupun di skup hal yang lain ya, bahwa tidak ada hal yang pertama yang langsung berhasil. Chance-nya tuh kecil, untuk langsung berhasil tuh chance-nya kecil, bahwa seringkali kita mengalami trial and error, percobaannya. Kita bercoba, kemudian gagal, mencoba lagi, gagal lagi, kita mengambil pelajaran dari hal tersebut, itu juga merupakan satu investasi keilmuan sebenarnya dari situ. Nah, berkaitan dengan pekerjaan pertama, tentunya makanya saya ketika ditanya beberapa siswa saya, dulu saya waktu bekerja di sekolah, ataupun teman-teman saya yang awalnya ingin dulunya bekerja dan baru sempat berkuliah, lantas bagaimana untuk menentukan pekerjaan pertama? Sebenarnya gini, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan ada dua ya, jurusan atau minat nanti mau kemana. Nggak masalah teman-teman nanti switch karir atau bekerja yang tidak sesuai dengan jurusan. Itu hal yang lumrah menurut saya dalam kehidupan karir ya. Tentu di sini bahwa kita tidak bisa menjamin hal apapun harus sesuai dengan linearitas, baik itu karir maupun juga keilmuan, seperti itu. Nah, terkait biasanya pekerjaan pertama ada dua case di sini. Ada yang teman-teman kuliah dulu baru bekerja, ada yang bekerja dulu kemudian baru ngambil kuliah. Sebenarnya gini, kalau untuk case teman-teman yang bekerja dulu baru kuliah, maka ini justru lebih mudah menurut saya kayak gitu. Karena
untuk case ini saya akan sangat menyarankan mengambil jurusan yang sesuai dengan pekerjaan. Contohnya seperti ini, teman-teman dulu SMK-nya adalah akuntansi, kemudian bekerja sebagai staf keuangan atau akuntan di sebuah perusahaan. Tentu ketika mengambil kuliah, baik itu D3 maupun S1, teman-teman bisa mengambil jurusan akuntansi. Karena apa? Sesuai dengan pekerjaannya, dan ini nanti akan mendukung karir teman-teman. Jauh lebih mudah sebenarnya ketika teman-teman sudah memiliki pekerjaan. Dan selanjutnya ketika teman-teman sekolah dulu kemudian baru berkarir, maka biasanya saya akan sarankan apa yang menjadi skop kalian utama atau apa yang ingin diraih oleh teman-teman 5 tahun lagi, itu biasanya saya arahkan. Nah, teman-teman, contoh case-nya adalah saya kayak gitu. Case saya adalah saya ingin menjadi seorang pakar atau ahli di bidang komunikasi pemasaran ataupun komunikasi politik, seperti itu. Intinya ahli dalam bidang ilmu komunikasi. Tentu maka pekerjaan saya harus utamanya yang membutuhkan skill komunikasi. Selain juga skill kedua apa? Analisis data. Makanya saya mengambil pekerjaan di bidang public relation, CRM, kemudian pekerjaan di bidang marketing communication. Karena gini ya, pekerjaan terkait dengan marketing itu sebenarnya bukan pekerjaan untuk bidang ilmu komunikasi saja, tapi yang paling penting pekerjaan ini juga membutuhkan analisa data. Kenapa? Kita harus membuat mapping area, mana strength area untuk marketing, mana area yang tepat untuk memberikan pesan apa yang cocok. Kita mempelajari berbagai macam tools dalam bidang komunikasi maupun marketing ya, seperti itu. Baik itu tools untuk business intelligence, tools untuk SEO, kemudian tools untuk email marketing dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi itu ya terkait dengan seberapa penting pekerjaan pertama dan bagaimana tips saya kalau teman-teman sudah bekerja dulu kemudian baru mengambil kuliah tuh, ataupun sebaliknya teman-teman yang sudah berkuliah dulu kemudian mau bagaimana menentukan pekerjaan yang tepat, seperti itu. Tapi yang terlepas dari dilema yang terjadi di situ, bahwa sebenarnya ini bahwa karir itu adalah lari maraton, tidak bisa kita langsung sprint, langsung menghabiskan energi dan berharap semua akan terjadi dengan instan. Bahwa saya pun juga berproses, pasti ada naik turunnya, ada teman-teman nanti saatnya kita akan dihadapkan dengan berbagai macam dilema kehidupan ataupun permasalahan kehidupan yang bahkan kita tidak sangka-sangka dari mana datangnya masalah tersebut. Yang bisa kita lakukan selain memiliki kemampuan resilience itu, tentu hal yang lain yang juga tidak kalah penting sebenarnya adalah bagaimana teman-teman nantinya mampu untuk mengolah dan untuk mengeksplor diri dengan rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Karena apa sebenarnya? Bahwa dalam karir dan perjalanan hidup yang saya rasakan di sini adalah curiosity atau rasa ingin tahu, itulah yang membawa nantinya perkembangan karir itu akan jauh melesat seperti apa dan bagaimana nantinya, sehingga karir kita tidak hanya stuck di situ saja. Dan paling penting adalah teman-teman harus menemukan lingkungan yang tepat untuk mengembangkan karir teman-teman. Bergabung dengan asosiasi kerja atau ikut serikat pekerja, kuliah lagi di S2 ataupun ikut sertifikasi profesi dan berbagai hal yang tujuannya adalah untuk menunjang menunjang karir teman-teman. Ikuti dan lakukan saja, tidak perlu berhitung dengan biaya dan prosesnya. Karena begini, nanti semua itu akan menjadi investasi yang kelak akan kembali ke diri teman-teman masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton channel Syekh Ahmad Junaidi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.